Memiliki circle yang tepat itu sangat penting pada saat kita living paycheck to paycheck, apalagi di Jakarta. It's about how you maximize the opportunities, find the opportunities, and know what you want and get it correct. Dengan keterbatasan kita sebenarnya lebih banyak, dan ya kita open to find more opportunities yang tetap bisa bikin kita bahagia kok. Hai semua, sebelumnya kenalin lagi, nama aku Adrius dari Putra Busa. Aku di sini 24 tahun dan aku kerja sebagai konsultan dan broker. Dan di sini, sorry fotonya banyak, ini bukan narsis ya, ini cuma buat membuktikan bahwa aku beneran kerja di situ. Dan aku ini seseorang yang cukup beruntung untuk mendapatkan pekerjaan dengan benefit yang bagus. Tapi dengan demikian, walaupun memiliki penghasilan yang bisa terbilang double digit, namun apakah hal tersebut cukup untuk aku bisa hidup mewah? Mungkin bagi beberapa orang bisa. Namun kasusnya seperti katakan di sini masih sisa sedikit lah, ada sedikit lah tidak bisa hidup mewah-mewah banget di Jakarta walaupun penghasilan yang cukup. Mungkin next. Tapi aku juga menemukan sesuatu yang namanya bahagia itu bisa murah kok, seperti topik yang tadi di awal bilang. Tapi itu sesuatu bukan sesuatu yang aku discover pas awal-awal. Jadi aku growing up, I was quite lucky to have a comfortable family di mana semua kebutuhan aku itu bisa dicukupi, bisa keluar lebih sering. Tapi ya seperti kehidupan roda berputar, di mana things yang once we can afford, we cannot afford anymore. So we really need to find another way to do the things that makes us happy. Dan aku tuh menyadari bahwa uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, atau kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan sisa uang yang kita punya adalah pada saat aku kuliah. Next slide. Nah, jadi aku dulu kuliah, aku dapat kuliah di Jatinangor. Dan kalau ada yang tahu kawasan Jatinangor? Tahu dong ya. Yang orang Jatinangor? Oh iya, maaf. Oke, kamu ya, itu yang kalian tahu di sini, Jatinangor itu adalah kawasan yang terbilang cukup murah, betul nggak? Betul. Jadi di sana aku belajar bagaimana untuk bisa hidup dengan keterbatasan dan memaksimalkan semua keterbatasan yang ada. Jadi di situ aku benar-benar belajar dengan teman-teman aku dari banyak daerah bahwa untuk memaksimalkan sedikit uang yang kita miliki, bagaimana caranya, kayak misalkan untuk pacaran itu kadang naik angkot tuh jadi kenapa banyak banget angkot, terus makan di warung, misalkan mainnya kita main di kosan teman, atau juga mencari hiburannya tuh kita pergi ke alam, mencari hal-hal yang murah. Pada saat itu aku sadar bahwa kebahagiaan itu tidak harus mengeluarkan banyak uang kok, karena kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Bagaimana kami memaksimalkan uang yang kami punya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan ini prinsip yang aku bawa sampai sekarang, sampai aku 24 tahun. Dan seperti aku bilang tadi, aku saat ini sebenarnya bekerja cukup beruntung untuk menjadi MT di salah satu perusahaan multinasional. Dan saat ini aku menjalankan program MT bersama 8 orang lainnya, di mana 8 orang lain ini kami memiliki background keuangan, background keluarga yang berbeda-beda. Walaupun gaji kita sama, namun ada yang emang dari keluarga berada, ada yang merantau, jadi pengeluaran kami juga beda-beda. Namun yang aku beruntung dari orang-orang yang ujung pakai batik dan ujung pakai ini, kita merayakan 1 tahun kita di kantor itu adalah walaupun kami memiliki keberbedaan tersebut, kalau misalkan lunch, misalkan kayak aku kadang suka beli di warung belakang, ada yang bawa bekal, ada yang di kantor kita tuh ada kayak faktoria, salad stop, mangkokku. Nah, tapi habis kita beli makan, itu bukan promosi ya, kami enak semua itu. Pas kita beli makan, kita semua gather di pantry atau self-hub kantor kita. Dan di situ berasa kayak gak ada perbedaan sama sekali, walaupun makanan kita beda, kita tetap tertawa dengan hal yang sama. Dan di sini aku benar-benar realize bahwa memiliki circle yang tepat itu sangat penting pada saat kita living paycheck to paycheck, apalagi di Jakarta. Nah, saat ini tuh aku memiliki 2 tipe pertemanan yang berbeda. Jadi ada satu pertemanan yang memang mereka berasal dari keluarga yang berada, di mana saat mereka pergi, masalah keuangan itu bukan masalah bagi mereka. Tapi, dan mereka adalah misalkan teman-teman yang kalau misalkan mereka ngajak aku pergi ini, pasti aku mikirnya puluhan kali lipat dulu lah, kita mau kemana, kira-kira keluar berapa, juga kayak, ya pokoknya ada banyak lah konsentrasi. Tapi aku lakukan adalah aku coba tahu dulu kemampuan aku dan aku compromise dan juga
kira-kira bagaimana sih aku tetap bisa spend time sama mereka namun tidak terlalu banyak uang. Dan mereka ini tiba-tiba orang-orang nggak senang kalau pergi tuh mau ke party, mau ke club, mau ke bar. Dan biasanya yang aku lakukan tuh aku di sana ya aku ikut aku hebat, tapi aku nggak minum. Aku tidak kalian dua hal, pertama kan tidak aku Islam, jadi di Islam tuh emang nggak boleh dosa. Dan kedua aku tuh mahal banget, siapa di sini yang suka minum alkohol? Itu kajian cara minum alkohol. Iya, pokoknya alkohol tuh mahal banget. Ini kalau misalkan sekali beli, mereka tuh bisa sampai 250 sebelum semalam. Tapi dia ini kalau misalkan lihat foto-foto ini, kenapa kan siapa yang mabuk siapa yang enggak? Semuanya tetap bahagia aja. Dan itu semua tentang kompromi bagaimana. Dan dia kita semua tetap have fun. Dan nextnya, aku juga punya teman-teman yang ini fotonya belum selesai karena apa? Pokoknya teman lebih banyak teman yang lebih konservatif daripada yang gimana kalau misalnya lebih sama mereka itu aku memiliki background yang sama mereka juga ada beberapa yang lebih paycheck dan akhirnya saat kita pergi itu Jakarta terlihat lebih affordable karena kita pergi ke tempat-tempat yang bisa di bayangan kita makan warung kentong yang boleh kita beli kuningan dan beli kuningan cobain yang itu semua terus juga kedua kalau kita pergi kita cari aktivitas yang memang tidak akan memakan banyak biaya bagi kami. Dan dari sini juga memang kayak terlihat lah untuk pergi sendiri itu bukan berdasarkan seberapa banyak uang yang kita bisa spend, tapi lebih ke bagaimana kita bisa men-spend waktu dengan orang-orang tersebut mencari kegiatan yang memang nggak harus mengeluarkan banyak uang. Jadi aku tuh sekarang juga bikin kayak guide, affordable guide di Jakarta misalkan kayak kalau kalian cari gampang misalkan di TikTok, free things to do di Jakarta. Ya misalkan pergi, boleh next. Next lagi ini lupa dimasukin sih. Mungkin pergi ke taman, beli jajanan di taman, terus makan di taman, ada di raya, di taman. Supaya waktu itu aku pergi GBK. Dulu aku tuh suka banget sebelum sekarang parkiran di GBK ada restoran Sentosa. Tapi dulu parkiran tuh view-nya bagus banget. Dulu aku sama temen aku cuma suka kesini aja terus kita ngobrol aja sebentar jam. Terus mungkin nonton konser gratis di Sarina kan banyak tuh jauh-jauh aku nonton Gia itu. Apa sih lagunya? Jiwa masih oke. Terus juga ya pokoknya mencari kegiatan-kegiatan yang memang consumption Jakarta kayak museum di Jakarta tuh banyak banget yang gratis. Pernah nggak museum di Jakarta? Oke, pernah aku ke roh Jakarta itu murah dan bagus, nggak bagus sih, tapi setidaknya ada aktivitas yang kita. Terus juga aku tuh selama lama itu dapat dari calo, jadi kita sama-sama ke calo 400.000 tapi kita bayar cuma 300.000. Jadi kita baru cari aja kegiatan yang bisa kalian lakukan sebentar tapi menghemat. Terus oke, next. Nah untuk lifestyle sendiri, aku ini tipe orang yang suka fashion, suka belanja baju. Tapi kalau misalkan kita memiliki keterbatasan uang atau lebih becek-becek, apa sih yang bisa kita lakukan? Pasar. Aku ini tipe orang yang suka buat thrifting. Dan kebetulan aku tinggal di Pasar Senen. Enggak tinggal di Pasar Senen. Tapi enggak, aku di Pasar Senen. Jadinya aku kalau mau saja tinggal jalan kaki dan aku bisa dapat meja cuma kayak 20.000, celana 20.000, kok katin baju aku. Ini aku beli celana 80.000 di bagian begini. Dan ya, thrifting aku senang sekali thrifting karena itu kalau affordable way itu buat kita bisa beli baju dan baju-baju itu juga masih bagus-bagus banget. Kok cuma ya lebih quality aja lah beli baju. Dan untuk fast fashion aku juga masih belajar fast fashion tapi syaratnya cuma kalau mereka diskon. Karena kalau misalkan mereka diskon pun mereka tetap bikin untung kok. Kalau misalkan kita beli full price itu kita cuma kontribusi ke orang kaya membeli tambah kaya. Ya kan, kayak kemarin ada masa di mana aku tuh beli ini kayak bulan lalu ini tuh lagi diskon banget sana jaket baju cuma kayak 200.000 ini aku pakai ini tuh 200.000. Iya itu diskon murah skill banget. Jadi itu benar-benar kunci untuk tetap memiliki lifestyle. Kalau misalnya kalian suka fashion tapi tidak ada budgetnya atau cari diskon. Dan next dan aku juga masih sering banget makan enak. Kayak mungkin kalian pikir kalau makan mahal di Jakarta mahal, dan juga kok kayak kalau misalkan kalian pengen makan sushi sashimi jam 8 malam ke Papaya. Jam 8 sudah ke Papaya juga. Itu sushinya masih enak kalau malam, tapi fresh gitu. Kalau jam 8, kalau jam 7 mereka diskon 30%, kalau jam 8 mereka diskon 50%. Dan itu aku sering banget pulang kerja kalau misalkan mau pulang kerja sekitar jam 8, pergi dulu ke Papaya buat beli sushi. Atau kalau ada yang suka hidra, dan yang pernah coba hidro, pahaman. Jadi
misalnya yang malam, diskon 30%. Jadi tunggu malam tuh tunggu jam 10, ayo kita ideal out. Kita makan ideal out dengan diskon. Atau juga sekarang tuh aku kan umur 24 tahun, itu tuh lagi musim-musimnya orang nikah. Jadi setidaknya sebulan sekali makan buffet di hotel. Jadi benar-benar find the little things to enjoy, cari diskon-diskonan yang bisa sesuai, dan itu tetap semua itu tetap bikin aku happy. Dan ya ini kan mungkin kayak sehari-hari. Menurut kalian kalau misalnya kita living paycheck to paycheck, kita bisa ngasih traveling? Bisa kemana biasanya? Bekasi. Ya ini aku cukup beruntung untuk walaupun dengan keterbatasan aku tetap bisa traveling itu buat next. Jadi tahun lalu mungkin kalian juga tahu aku dapat tiket gratis ke Hong Kong dari pemerintahan Hong Kong, karena kan memang mereka bagi-bagi buat tingkat turisme mereka bagi-bagi 500.000 tiket gratis. Jadi kalian tuh benar-benar cuma harus cari opportunity bagaimana kalian bisa travel gratis. Jadi aku berangkat ke sana gratis, pas sampai Hong Kong dikasih 100 Hong Kong dolar, terus semua atraksi itu didiskonin juga ke Disneyland, ke Macau, terus foto-foto, dan benar-benar traveling on budget dan gratis tiket ke sana ya. Next. Dan tahun ini aku juga berhasil pergi ke Pattaya dan Singapura. Nah, ke Pattaya itu awalnya itu gara-gara company outing kita ke Pattaya, dan aku dan teman-teman aku decide untuk extend. Jadi pengeluaran aku ini cuma beda seminggu. Jadi pengeluaran aku dari Pattaya sampai Singapura nggak lebih dari 6 juta, nggak lebih dari 7 juta. Karena itu kan udah bayarin data, jadi kita tinggal bayar Airbnb buat pas extend. Dan pas ke Singapura aku nonton Taylor Swift. Dan di situ kan harga lebih naik banget. Yang aku lakuin adalah aku beli tiket ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur aku naik bus ke Singapura, karena itu bedanya kayak 2 jutaan. Jadi kayak traveling on a budget di saat kita tuh bisa kok kayak nanti kita cari aja opportunity-nya. Dan ini kan masih kayak Southeast Asia, Asia, kira-kira bisa nggak sih ke luar negeri yang lebih jauh? Bisa yakin bisa. Oke, boleh next. Bisa. Jadi aku pada saat 2021 sama 2022 aku berhasil pergi ke US 2 kali gratis. Jadi yang pertama itu aku tuh lagi habis kuliah lagi pandemi, pengen banget ke US. Jadi aku cari teman lain kira-kira apa nih yang bisa pergi aku ke US. Jadi aku ikut program namanya United People Global Sustainability Leadership. Kebetulan aku juga suka tentang sustainability. Jadi aku dipilih buat wakilin Indonesia ke US. Waktu itu tahun pandemi aku pergi semua full funded. Terus aku ketagihan pengen ke US, apa yang bisa pergi ke US lagi. Akhirnya di kuliah aku tuh ada kita ikut biasanya agent dengan Harvard National Model United Nations, dimana kami bisa cari sponsor dan kita bisa pergi gratis. Akhirnya berhasil pergi lagi. Dan Oktober besok aku juga akan pergi ke US lagi, diundang program yang pertama buat balik lagi. Seperti itu. Jadi it's about how you maximize the opportunities, find the opportunities, and know what you want and get it. Karena dengan keterbatasan kita sebenarnya lebih banyak. Tadi ya kita open to find more opportunities yang tetap bisa bikin kita bahagia kok. Terus apa ya? Ada posisi aku lupa. Okay. It's about how you enjoy the little things. Oh iya, sama aku tuh juga cita-cita untuk S2 tuh masih ada juga, pengen keluar juga dan doain bisa dapat beasiswa juga karena saya belum mampu bayar sendiri jadi harus beasiswa. Jadi konklusinya adalah I know people find happiness in different ways dan semua orang punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Tapi saran dari gue jangan pernah jadikan living paycheck to paycheck hambatan atau keterbatasan untuk menemukan kebahagiaan. Karena itu adalah tantangan bagaimana kita bisa find common ground in doing the things you love and want to do without breaking your bank. Jadi mungkin itu sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.